Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 10 soal pengelompokan kata dan 10 soal analogi. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal, atau yang ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan model soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas soalnya. Pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengelompokan kata. Atau tugas kita di sini adalah mencari kata apa yang berbeda dari kelima opsi. Jadi sebelum kita memulai soal nomor 1, silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba menemukan jawabannya sendiri untuk videonya di-pause sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Jadi kita masuk pada soal nomor 1. Di sini kata apa yang berbeda? Opsi A lebah, opsi B belalang, opsi C capung, opsi D ulat, dan opsi E jangkrik. Di sini ada kata lebah, kemudian ada kata belalang, ada capung, dan juga ada jangkrik. Apa kesamaan dari 4 opsi ini? Itu adalah hewan yang memiliki sayap. Nah, sedangkan ulat ini pada umumnya tidak memiliki sayap. Maka bisa dipastikan yang berbeda sendiri itu adalah D, ulat. Karena keempat opsi itu masing-masing adalah hewan yang mempunyai sayap. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, kata apa yang berbeda? Ada A, lavender, kemudian B, mawar, C, kuning, D, bunga matahari, dan E, ungu. Nah, kalau teman-teman jeli, di sini ada lavender, kemudian ada ungu. Lavender itu kan bunga yang identik dengan warna ungu. Kemudian di sini ada bunga matahari dan ada kuning. Apa kesamaannya? Itu adalah bunga matahari itu identik dengan warna kuning. Nah, sedangkan mawar ini bisa dipastikan mawar tidak memiliki kesamaan di antara keempat opsi. Maka yang berbeda sendiri atau yang tidak memiliki pasangan itu jelas adalah B, mawar. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini kata apa yang berbeda? Ada A, coklat, B, putih, C, mocha, D, pink, E, dusty pink. Di sini kita lihat di sini ada kata coklat, kemudian ada kata mocha. Coklat dan mocha ini mirip-mirip ya, warnanya bisa satu turunan. Jadi kita bisa pasangkan opsi A ini dengan opsi C. Kemudian kita lihat lagi di sini ada pink, kemudian ada dusty pink. Pink dan dusty pink ini juga masih satu golongan atau mereka masih turunan warna yang sama. Maka bisa dipastikan yang berbeda sendiri itu adalah putih. Karena opsi A dan opsi C itu masih satu turunan, kemudian opsi D dan opsi E itu juga masih turunan. Nah, sedangkan opsi B itu tidak memiliki kesamaan atau tidak memiliki pasangan. Maka nomor 3 di sini bisa dipastikan jawabannya adalah B. Yang berbeda sendiri itu adalah putih. Lanjut soal nomor 4. Kata apa yang berbeda? Opsi A selang, opsi B atap, opsi C pagar, opsi D tudung, dan opsi E pintu. Di sini ada kata atap, kemudian ada kata tudung. Ini kesamaannya bisa atap ini berada di atas. Kemudian tudung juga berada di atas atau atap ini adalah pelindung suatu rumah atau suatu bangunan. Sedangkan tudung ini adalah pelindung kepala. Jadi fungsinya itu sama-sama untuk melindungi dan di bagian atas. Kemudian di sini ada pagar dan ada pintu. Pagar dan pintu ini juga bisa kita samakan yaitu melalui fungsinya. Pagar itu fungsinya melindungi apa yang ada di dalam pagar itu sendiri, kemudian pintu itu juga melindungi apa yang ada di dalam pintu itu sendiri. Maka bisa dipastikan pagar dan pintu ini memiliki kesamaan yaitu fungsi, kemudian atap dan tudung tadi itu memiliki kesamaan juga adalah fungsi. Nah, sedangkan selang itu berbeda. Selang ini fungsinya adalah untuk dialiri air dan tidak untuk melindungi sesuatu. Jadi dia fokus hanya untuk dialiri air. Maka ini bisa kita pastikan bahwa selang ini adalah yang berbeda sendiri dari keempat opsi. Maka nomor 4 itu adalah A, yaitu selang. Oke ya, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, kata apa yang berbeda? Ada A pergi, B datang, C egois, D abai, dan E peduli. Di sini ada kata pergi, kemudian ada kata datang.
pergi dan datang ini hubungannya adalah antonim atau mereka adalah lawan kata. Kemudian di sini ada kata abai, kemudian ada kata peduli. Abai dan peduli ini adalah hubungannya adalah berantonim atau mereka adalah lawan kata. Abai itu artinya juga adalah tidak peduli. Dan lawan kata dari abai atau tidak peduli itu adalah peduli. Maka di sini bisa kita pastikan bahwa hubungan opsi ini adalah antonim. Opsi A dan opsi B itu adalah antonim. Kemudian opsi D dan opsi E itu adalah antonim. Maka di sini yang tidak memiliki kesamaan itu jelas adalah egois. Atau nomor 5 adalah C. Kita lanjut soal nomor 6. Kata apa yang berbeda? Ada A Rabu, B Jumat, C Maret, D Mei, dan E Minggu. Ini bisa kita analisis menjadi Rabu dan Maret. Rabu adalah hari ketiga. Kemudian Maret adalah bulan ketiga. Jadi kesamaan Rabu dan Maret itu adalah masing-masing berada di urutan ketiga. Nah, sekarang ada Jumat dan ada kata Mei. Nah, Jumat ini adalah hari kelima dan Mei ini juga adalah bulan kelima. Nah, bisa kita pastikan bahwa hubungan di opsi soal nomor 6 ini adalah urutan mereka. Jadi opsi A dan opsi C itu sama-sama berada di urutan ketiga. Kemudian opsi B dan opsi D itu sama-sama di urutan kelima. Nah, sedangkan Minggu ini tidak memiliki kesamaan di keempat opsi. Jadi nomor 6 jelas jawabannya adalah E, Minggu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7, kata apa yang berbeda? Opsi A pentul, opsi B kail, opsi C jarum, opsi D pisau, dan opsi E peniti. Di sini kalau kita perhatikan ada pentul, kemudian ada kail, ada jarum, dan ada peniti. Jadi mereka sama-sama memiliki bentuk yang sama, yaitu kecil dan juga runcing di ujungnya. Nah, sedangkan pisau, ini memang beberapa pisau juga runcing di ujungnya, tapi pisau ini identik dengan bentuknya yang lebar. Jadi tidak sama bentuknya dengan keempat opsi, karena keempat opsi itu bentuknya adalah kecil. Maka bisa dipastikan yang berbeda sendiri di sini itu adalah opsi D, yaitu pisau. Kita lanjut soal nomor 8, kata apa yang berbeda? Ada A awan, B cahaya, C pelangi, D susu, dan E kertas. Ini bisa kita lihat di sini ada awan, kemudian ada cahaya, ada susu, dan ada kertas. Nah, keempat opsi ini itu identik dengan warna putih. Nah, sedangkan pelangi ini tidak berwarna putih. Maka ini bisa kita pastikan adalah yang berbeda sendiri di sini itu adalah opsi C, yaitu pelangi. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9, kata apa yang berbeda? Ada A rambutan, B delima, C semangka, D jeruk, dan E melon. Coba kita lihat di sini ada rambutan, kemudian ada delima, ada semangka, ada jeruk, dan ada melon. Opsi ini sama-sama adalah buah. Opsi ini juga bentuknya sama-sama adalah bulat. Tapi jika teman-teman perhatikan lagi, ada rambutan. Nah, rambutan ini tidak hanya bulat, tapi dia memiliki rambut. Sedangkan opsi B, C, D, dan E itu memang bulat, tapi tidak memiliki rambut. Berarti bisa kita pastikan bahwa opsi A yang berbeda di nomor 9 ini. Maka jawabannya bisa rambutan. Kita lanjut soal nomor 10. Kata apa yang berbeda? Ada A tudung, B jilbab, C sarung, D kerudung, dan E topi. Jika teman-teman perhatikan nih, di sini ada kata tudung, kemudian ada kata jilbab, ada juga kata kerudung, dan ada kata topi. Nah, keempat opsi ini itu identik dengan benda yang dipasang di kepala atau benda yang digunakan di kepala. Sedangkan sarung ini tidak digunakan di kepala ya. Berarti bisa ini jawabannya yang berbeda sendiri itu jelas adalah C, yaitu sarung. Karena opsi A, opsi B, opsi D, dan opsi E itu adalah benda yang digunakan di kepala. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang analogi atau tentang padanan kata. Nomor 1 di sini ada kata pidato, titik 2 presiden. Nah, kira-kira analoginya seperti apa? Dan jawaban yang paling tepat itu apa? Apakah A, B, C, D, atau E?
Jadi ini bisa kita analogikan menjadi presiden itu menyampaikan informasi dengan cara pidato. Nah, coba kita cari yang paling sepadan di opsi itu, pilihan yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Sekarang kita lihat opsi A, informasi tokoh. Ini salah ya. Kemudian opsi B, ustaz menyampaikan informasi dengan ceramah. Ini bisa jadi, kita simpan dulu. C, orang tua menyampaikan informasi dengan marah. Ini tidak selalu ya, maka ini masih kurang pas untuk menjadi jawaban. Kemudian opsi D, saudara menyampaikan informasi dengan sayang. Ini juga lebih-lebih tidak pas. Kemudian opsi E, mengajar guru. Ini juga salah ya. Harusnya guru menyampaikan informasi dengan cara mengajar. Itu baru bisa masuk akal. Berarti di sini yang paling cocok itu adalah B, pidato titik 2 presiden, atau presiden itu menyampaikan informasi dengan cara berpidato sama dengan atau setara dengan ustaz menyampaikan informasi dengan cara ceramah. Maka nomor 1 jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata teori titik 2 praktik. Ini bisa kita analogikan menjadi teori dan praktik ini adalah antonim, atau mereka ini adalah berlawanan kata. Coba sekarang kita kaitkan di opsi. Ada opsi A, gesit titik 2 cekatan. Ini tidak bisa menjadi jawaban karena ini adalah sinonim. Sedangkan di soal nomor 2 tadi itu adalah antonim. Maka kita juga harus mencari opsi yang mana yang berantonim. Kemudian kita lihat opsi B, tinggi titik 2 gemuk. Ini salah ya, karena tinggi itu antonimnya adalah pendek dan gemuk itu juga antonimnya adalah kurus. Maka ini tidak bisa menjadi jawaban. Kemudian opsi C ada argumen titik 2 marah. Ini tidak berantonim dan juga tidak bersinonim. Jadi tidak berkaitan ya. Kemudian opsi D, ilmu titik 2 kehebatan. Ini juga masih kurang tepat. Opsi E, stabil titik 2 labil. Inilah jawaban yang benar. Jadi stabil ini juga bisa menjadi antonim labil, dan labil ini juga bisa menjadi antonim dari stabil. Jadi nomor 2 ini teori titik 2 praktik itu setara atau sepadan dengan opsi E, yaitu stabil titik 2 labil. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata geografi titik 2 ekonomi. Jadi ini bisa kita lihat kaitannya atau kita analogikan menjadi geografi dan ekonomi ini adalah mata pelajaran yang sama-sama dipelajari di IPS. Nah, coba sekarang kita cari dan kaitkan di opsi A, sosiologi agama. Ini sosiologi di IPS, agama bukan di IPS ya, maka ini bukan jawabannya. Kemudian opsi B, kimia administrasi. Kimia ini IPA, administrasi ini bisa masuk di IPS, maka ini juga salah. Opsi C, biologi fisika. Inilah jawaban yang benar. Biologi ini adalah dipelajari di IPA, kemudian fisika juga dipelajari di IPA. Coba kita lihat opsi D, klimatologi titik 2 kimia. Ini juga tidak berkaitan. Opsi E, matematika titik 2 seni budaya. Ini juga salah ya. Maka nomor 3, geografi titik 2 ekonomi itu paling setara dengan C, biologi titik 2 fisika. Geografi dan ekonomi itu dipelajari di mata pelajaran IPS, kemudian biologi dan fisika itu dipelajari di IPA. Maka nomor 3 jawabannya itu adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata geometri titik 2 statistika. Ini bisa kita analogikan menjadi geometri dan statistika adalah bidang ilmu yang sama-sama dipelajari di matematika. Nah, coba sekarang kita kaitkan di opsi makro pendidikan. Makro ini di ekonomi dan pendidikan ini bukan di ekonomi, maka ini salah. Kemudian opsi B, perpajakan titik 2 agama. Perpajakan ini juga bisa di ekonomi, kemudian agama juga bukan di ekonomi, maka ini juga bukan jawaban. Kemudian opsi C, topografi titik 2 hidrologi. Topografi ini dipelajari di geografi dan hidrologi ini juga dipelajari di geografi, maka ini bisa setara dengan soal. Kemudian opsi D, sejarah titik 2 mikro. Ini juga tidak berkaitan ya, karena mikro ini juga dipelajari di ekonomi, sejarah juga tidak dipelajari di ekonomi. Kita lihat opsi E, seni titik 2 pembangunan. Ini juga tidak berkaitan ya. Maka nomor 4, geometri titik 2 statistika itu setara dengan opsi C, topografi titik 2 hidrologi. Jadi geometri dan statistika itu adalah bidang ilmu yang sama-sama dipelajari pada matematika,
Kemudian topografi dan hidrologi itu adalah sama-sama pelajaran yang dipelajari di geografi. Maka opsi yang paling tepat itu adalah C, topografi titik 2 hidrologi. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata gudeg titik 2 rawon. Ini bisa kita analogikan menjadi gudeg dan rawon ini adalah makanan khas dari Jawa. Kemudian coba kita kaitkan di opsi. Opsi A, nasi titik 2 bubur. Ini makanan umum ya, jadi tidak berasal dari manapun. Jadi ini semua orang Indonesia makan makanan ini, nasi dengan bubur. Maka ini tidak bisa menjadi jawaban. Opsi B, barongko titik 2 konro. Ini bisa jadi benar karena barongko dan konro ini adalah makanan khas dari suku Bugis. Opsi C, bubur Manado titik 2 jengkol. Bubur Manado ini berasal dari Manado, sedangkan jengkol ini umum ya, jadi jengkol ini bukan makanan khas. Maka ini tidak bisa menjadi jawaban. Kemudian opsi D, jagung titik 2 terong. Ini juga tidak bisa menjadi jawaban karena jagung dan terong ini semua orang Indonesia makan, jadi bukan makanan khas. Kemudian opsi E, soto titik 2 perkedel. Ini juga sama ya, soto dan perkedel itu makanan yang umum atau bukan makanan khas. Maka di sini bisa dipastikan bahwa yang setara dengan gudeg titik 2 rawon itu adalah opsi B, barongko titik 2 konro. Jadi gudeg dan rawon ini adalah makanan khas Jawa dan barongko titik 2 konro ini adalah makanan khas Bugis. Jadi bisa dipastikan nomor 5 jawabannya adalah B. Kita pindah ke soal nomor 6. Di sini ada kata nilon titik 2 jaring. Ini bisa kita analogikan menjadi nilon adalah bahan utama pembuatan jaring. Coba kita kaitkan di opsi. Baja bahan utama pembuatan senapan. Ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Kemudian ember bahan utama pembuatan plastik. Ini salah. Opsi C, baju bahan utama pembuatan kain. Ini salah ya, harusnya kain bahan utama pembuatan baju. Kemudian kita lihat opsi D, bantal bahan utama pembuatan kapuk. Ini juga salah, harusnya kapuk bahan utama pembuatan bantal. Kemudian E, kipas bahan utama pembuatan angin. Ini jelas salah. Maka nomor 6 di sini yang paling sepadan dengan nilon titik 2 jaring atau nilon adalah bahan utama pembuatan jaring, itu setara dengan opsi A, baja titik 2 senapan, atau baja adalah bahan utama pembuatan senapan. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata pilot titik 2 pesawat titik 2 udara. Ini bisa kita analogikan menjadi pilot itu mengemudikan pesawat di udara. Nah, coba sekarang kita kaitkan di opsi A, delman mengemudikan kusir di kuda. Ini terbalik ya, ini tidak bisa menjadi jawaban. Kemudian opsi B, supir mengemudikan mobil di darat. Ini bisa jadi. Kemudian opsi C, masinis mengemudikan ban di mesin. Ini juga salah. Kemudian opsi D, nelayan mengemudikan perahu di armada. Ini salah ya, harusnya nelayan mengemudikan perahu di laut atau di danau atau di sungai. Maka ini tidak bisa menjadi jawaban. Kemudian opsi E, becak mengemudikan ban di penumpang. Ini jelas salah ya, karena tidak berkaitan. Maka bisa dipastikan nomor 7, pilot titik 2 pesawat titik 2 udara atau pilot mengemudikan pesawat di udara itu setara dengan opsi B, supir mengemudikan mobil di darat. Oke. Kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata kelereng titik 2 kaca. Ini bisa kita analogikan menjadi kaca adalah bahan utama pembuatan kelereng. Nah, sekarang kita coba di opsi semen bahan utama pembuatan ember. Ini masih belum tepat. B, piring bahan utama pembuatan plastik. Ini juga salah. C, gelas bahan utama pembuatan kaca. Ini salah ya. Kemudian opsi D, nasi bahan utama pembuatan keripik. Ini jelas salah. Kemudian opsi E, pewarna bahan utama pembuatan tinta. Ini benar ya. Maka di sini satu-satunya jawaban yang bisa kita anggap benar itu adalah E. Jadi kelereng titik 2 kaca itu setara dengan tinta titik 2 pewarna. Maka nomor 8 jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di sini ada kata zebra titik 2 kuda titik 2 vivipar. Ini bisa kita analogikan menjadi zebra dan kuda ini adalah sama-sama hewan vivipar atau sama-sama adalah hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Sekarang kita coba lihat di opsi, kita kaitkan di opsi.
A. Ovipar, walet, pipit. Pipit dan walet ini benar adalah hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau dengan cara bertelur, tapi ini masih belum tepat untuk menjadi jawaban karena tidak sepadan dengan soalnya. Kita lihat lagi opsi B, sapi, (2 vivipar, 2 banteng. Sapi dan banteng ini benar adalah hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, tapi ini juga tidak bisa kita anggap jawaban karena posisinya tidak sepadan dengan soal. Kemudian opsi C, kucing, (2 harimau, 2 ovipar. Ini jelas salah ya, karena kucing dan harimau itu bukan hewan ovipar, melainkan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian opsi D, rangkong, (2 nuri, 2 ovipar. Ini bisa jadi jawabannya, karena rangkong ini adalah burung, nuri ini adalah burung. Rangkong dan nuri itu berkembang biak dengan cara ovipar atau dengan cara bertelur. Jadi ini benar. Kita lihat lagi opsi E, beo, (2 kancil, 2 vivipar. Ini jelas salah ya. Beo ini berkembang biak dengan cara ovipar, kemudian kancil berkembang biak dengan cara vivipar. Maka ini tidak sepadan dengan soalnya. Berarti yang paling sepadan pada soal nomor 9, zebra (2 kuda, 2 vivipar, atau zebra dan kuda berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, itu setara dengan opsi D, rangkong dan nuri itu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata air, (2 haus, 2 dehidrasi. Ini bisa kita analogikan menjadi haus dehidrasi. Ini terjadi jika tidak ada air, atau bisa juga tidak ada air itu kita akan haus dan juga akan dehidrasi. Coba kita kaitkan di opsi A, tidak ada kuat maka akan tenaga dan akan lemas. Ini tidak cocok ya, maka ini salah. Kemudian opsi B, tidak ada hemat maka akan kaya dan akan miskin. Ini juga masih salah. Kemudian opsi C, tidak ada angin maka semangat dan juga terbang. Ini juga salah. Opsi D, tidak ada makanan maka akan lapar dan akan loyo. Ini bisa jadi ya. Kemudian opsi E, tidak ada uang maka kaya maka hebat. Ini juga kurang tepat ya. Maka di sini yang paling setara itu dari nomor 10, tidak ada air maka kita akan merasa haus dan juga akan merasa dehidrasi. Itu paling setara dengan opsi D, tidak ada makanan maka kita akan lapar dan juga akan merasa loyo. Berarti nomor 10 jawabannya adalah D, yang paling setara ya. Oke teman-teman semuanya, nomor 10 ini adalah soal terakhir dari pembahasan analogi. Sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang 10 soal pengelompokan kata dan juga 10 soal tentang analogi. Jadi video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.